Halo, balik lagi ke channel gua. Kali ini gua mau nge-share cara memulai iklan di Facebook Ads. Nah, sebenarnya video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya terkait pembuatan fanpage atau halaman. Nah, jadi ini tuh saling berkaitan gitu. Oke, mungkin sebelum ke Facebook Ads Manager-nya atau pengelola iklan, kita balik dulu ke halaman ya. Nah, ini contohnya adalah kayak fanpage yang klien saya satu ini ya, bergerak di bidang properti. Nah, seperti teman-teman yang udah saksikan di video sebelumnya, bahwa ketika kita membuat fanpage atau halaman itu, ada komponen-komponen yang harus kita lengkapi ya. Jadi, sebenarnya sudah disupport atau dibantu oleh Facebook-nya sendiri ya. Jadi ada 14 langkah, sementara saya juga masih menyisakan 3 langkah yang belum selesai. Nah, yang belum selesai itu adalah masukkan detail WiFi, akun preferensi WhatsApp, dan juga tombol tindakan kayak call to action gitu ya. Dan juga undang halaman udah selesai juga. Nah, dan hal penting yang harus diperhatikan juga ketika kita men-setup fanpage atau halaman adalah, nah ini, kita harus menautkan Instagram dengan fanpage kita. Nah, jadi sebelumnya kita di platform lainnya yaitu Instagram lewat HP, kita harus menautkan fanpage dengan akun bisnis Instagram kita gitu. Jadi seperti ini sudah tertaut ya. Jadi akun Instagram dan juga fanpage-nya, kemudian nomor WhatsApp. Nah, nomor WhatsApp juga harus WhatsApp bisnis. Ini harus ditautkan ke fanpage kita juga agar memudahkan ya untuk konsumen untuk mencari info ataupun ingin membeli produk atau jasa kita seperti itu. Jadi ini harus dilengkapi dulu. Oke, kita balik lagi ke dashboard awalnya ya. Nah, sekarang itu di Facebook sudah ada yang namanya Meta Business Suite. Jadi ini tuh adalah apa ya, kayak pangkalan semua informasi bisnis kita gitu, dimulai dari mengelola konten, kalau juga kita bisa nge-setup gitu, misalnya konten mau tayang tanggal 10 gitu, sementara kita masih tanggal 1, nah kita bisa nge-setup jadi lebih mudah juga gitu ya untuk kita sebagai pemilik bisnis kayak gitu. Di samping itu juga kita bisa tahu insight dari bisnis kita gitu, mulai dari demografi, platform yang digunakan dalam mengakses bisnis kita dan lain-lain ya. Dan juga kalau misalnya kita beriklan, objektifnya adalah eh, prospek, nah itu juga bisa kita akses. Oke, kita langsung balik aja ke dashboardnya, kemudian kita lihat di sebelah kiri ada yang namanya pengelola iklan. Kalau bahasa Inggrisnya adalah Facebook Ads Manager. Oke. Nah, di sini tampilannya ada 3 tahap ya. Jadi ada namanya campaign, set iklan, dan juga iklan. Ya, kita langsung aja buat. Nah, buat. Oke, ini jenis pembeliannya kita pakai lelang aja ya. Nah, ini adalah format lama dari Facebook Ads Manager ya. Kalau yang sekarang tuh cuman lebih simple gitu. Jadi ada yang mau interaksi, konversi gitu ya. Lebih lebih mensimpelkan, tapi ini adalah model klasik gitu atau model lama. Jadi dibagi ada 3 gitu. Yang pertama ada awareness, ada consideration, dan juga ada konversi. Nah, untuk yang awareness atau kesadaran itu cocok buat kita yang baru nge-launching suatu produk atau jasa gitu, supaya orang-orang tahu bahwa oh itu ada produk baru nih. Nah, biasanya sih kontennya berupa video atau teaser gitu ya, 10 sampai 15 detik untuk menginformasikan bahwa ini ada produk baru loh kayak gitu. Jadi belum belum ke hard sell sih kayak gitu. Nah, di sini ada 2
turunannya ada kesadaran merek dan juga jangkauan. Jadi kalau kesadaran merek tadi brand awareness gitu ya. Nah, jadi supaya orang menjadi top of mind lah ibaratnya. Nah, kalau jangkauan itu bener-bener ingin ngeblast gitu ke banyak orang supaya ya tadi supaya aware terhadap brand kita. Kemudian ada consideration di sini ada 6 turunannya ada lalu lintas kunjungan, interaksi, pemasangan aplikasi, penayangan video, prospek dan juga pesan. Nah, untuk yang lalu lintas kunjungan ini biasanya kalau kita startup yang lagi nge-launch suatu apps gitu ya atau aplikasi ini cocok banget. Kemudian interaksi ini untuk orang-orang yang suka nge-komen gitu ya di iklan gitu. Komen, nge-like ataupun nge-share. Jadi bakal ditunjukkan ke audiens yang seperti itu. Kemudian ada pemasangan aplikasi, ya, mirip-mirip sih ya. Kemudian ada penayangan video. Nah, ini mungkin kayak kalau misalnya Piala Dunia gitu jauh-jauh hari itu udah ada teaser atau iklannya dulu gitu supaya orang mempersiapkan diri ketika menyambut Piala Dunia. Kemudian ada prospek. Nah, ini untuk prospek tuh cocok ya untuk kita yang bergerak di bisnis B2B gitu. Jadi bisnis to bisnis. Jadi eh bisa nature-nya tuh si produknya tuh nggak bisa langsung one shot deal gitu. Kita harus mengedukasi dulu si konsumennya. Biasanya eh, pelayanan software, ERP ya gitu ataupun properti juga bisa sih karena ya jarang aja gitu orang ngelihat langsung mau beli gitu kan ya. Biasanya banyak pertimbangannya. Jadi cocok buat kita nge-grab atau nge-harvest data. Nah, untuk pesan ini biasanya kita bisa diarahkan ke Messenger ya, ke chatnya Facebook, ke WhatsApp kita, dan juga ke Instagram. Kemudian konversi ini yang benar-benar untuk goals kita untuk jualan ya, untuk hard sell. Jadi biasanya ada produk yang bisa ditransaksikan di webnya gitu. Biasanya fashion juga bisa kayak gitu. Kemudian ada yang melalui katalog dan juga adalah kunjungan toko. Kita saat ini nyoba yang pembuatan prospek dulu. Nah, ini antara campaign, set iklan dan iklan disamain aja. Ini latihan beriklan Facebook prospek. Lanjutkan. Nah, di sesi campaign ini ada ya nama campaignnya udah kita buat, kemudian adalah kategorinya kita buat umum aja meskipun industri kita perumahan cuma agar lebih memudahkan kita pakai yang umum aja. Oke, tampilkan opsi lainnya. Nah, ini uji A/B testing tuh untuk kayak mengetahui apa ya dua iklan atau lebih dengan variabel yang berbeda gitu. Misalnya dua iklan sama, tapi yang ngebedain tuh si materi fotonya, tapi objektif segala macam sama. Untuk mengetahui itu iklan kita tuh efektifnya yang mana kayak gitu. Nah, ini kita nggak pakai. Nah, kemudian pengoptimalan anggaran kampanye ini kalau misalnya dinonaktifkan, si Facebook yang akan ngatur. Nah, karena kita UKM, jadi kita yang ngatur sendiri gitu anggarannya. Mau anggaran harian atau anggaran sepanjang masa promosi. Maksudnya kalau anggaran harian ya terserah kita mau spending per harinya berapa, mau 100.000, 50.000 bisa. Tapi kalau anggaran sepanjang masa tuh kalau nggak salah kita spend 1 juta, nah itu diatur sehari. Mungkin ada yang 100.000, ada yang 300 kayak gitu. Untuk awal sih eh, baiknya sih di 100.000 dulu ya. Nanti kalau misalnya udah optimal baru bisa di scale up. Bisa sampai mungkin 1 juta. Kalau misalnya memang akunnya mumpuni. Next. Oke, di set iklan ini kita ada apa ya metode prospek, halaman kayak gitu-gitu. Kita pakai yang formulir instan. Nah, halaman Facebooknya pilih yang
Kok nggak ada ya? Nah, harusnya tuh kita pilih yang, nah ini, yang Pak Wajib Vale. Jadi harus disesuaikan nih antara akun Instagram dan juga fanpage-nya. Seperti itu. Ini, bentar, bentar. Nah, ini tetap ya formulir instan. Oke. Nah, di sini ada anggaran dan juga jadwal ya. Ini tanggal mulainya terserah kita mau langsung ketika udah beres langsung mau diaktifkan atau mau di setup besoknya gitu tanggal 19. Meskipun nggak ada aturan yang pasti, cuman eh, biasanya sih kita setup 7 hari sih ya. Jadi 19 tambah 7 tuh di 26. Oke. Nah, ini untuk audiensnya ya, untuk demografi dan segmentasinya. Nah, kalau ini tergantung ya misalnya kita produknya tuh apakah broad atau niche market gitu. Kalau misalnya online shop mungkin bisa ya kita se-Indonesia aja gitu iklannya. Tapi kalau untuk properti kan umumnya gitu, radius 5 kilo dari lokasi kita. Meskipun nggak menghalangi ya kalau misalnya beli properti juga bisa invest gitu kan. Jadi orangnya nggak perlu datang. Nah, ini kita riset dulu nih si produk kita tuh eh, masuknya ke wilayah mana aja, apakah kota, kabupaten, atau provinsi, atau tadi nasional ya. Jadi ini kita masukin aja. Ini kota Bandung. Nah ini, misalnya Cimahi, pilih yang kota ya. Nah dan seterusnya, itu disesuaikan lagi dengan produk kita, cocoknya masuk kemana. Nah untuk umur, ya biasanya sih eh, yang bisa beli rumah tuh umur 21 ke atas ya. Jadi ini masih masuk lah ya. Dan juga gendernya karena properti ya kebutuhan pokok jadi cewek cewek juga bisa masuk seperti itu. Kemudian oh, oke ini untuk penargetan terperinci sebetulnya untuk yang Facebook kebijakan yang barunya tuh udah nggak bisa terperinci ya. Gue juga nggak tahu kayak gimana. Cuma kalau yang lama tuh sebenarnya bisa sampai misalnya nih ya, gue mau yang masuk tuh profesi itu dokter. Ya nggak detail juga sih suggestionnya. Ya, dokter hewan lah ya. Dokter hewan, kemudian profesinya direktur, macam-macam. Dari profesi, interest misalnya asuransi, asuransi gitu ya. Karena mungkin orang yang sudah pakai asuransi eh, lebih wealthy gitu ya untuk membeli rumah. Nah, itu juga bisa misalnya dari kebiasaan yang dia pakai gitu, pakai gadget apa, misalnya Apple. Nah, yang baru apa ya? Apple, ya, gini ya, Apple Star gitu. Itu macam-macam ya, bahkan bisa suggestionnya juga nantinya nyesuaiin ya, apakah mau owner segala macam. Oke, ini udah ya. Nah, setelah dihitung-hitung oleh algoritmanya si Facebook, ternyata potensi pemirsa kita di kisaran 1,6 juta sampai 1,9 juta. Which is ini udah besar sih, cuman ya meskipun misalnya produk kita jumlahnya hanya 50, berarti kan kita harus mencari 50 itu di antara 1,9 juta ini. Nah, kalau misalnya kita terkungkung di angka ini mungkin agak mengurangi potensi atau peluang kita gitu untuk mendapatkan konsumen yang mau kita tuju. Oleh karena itu,
aku saranin sih di checklist ya, perluasan penargetan terperinci. Nah, itu maksudnya jangkau orang di luar pilihan kita tadi yang di atas ini. Nasinya sekarang jadi 5,7 sampai 6,8 juta. Seperti itu. Nah, ini pun bisa kita simpan ya si pemirsanya, misalnya latihan gitu ya, latihan Kota Bandung. Simpan. Oke. Nah, untuk placement atau penempatannya ada dua pilihan, ada penempatan otomatis dan juga ada yang manual. Kalau dari Facebooknya disarankan yang otomatis. Kalau manual, nah di ekosistem Facebook sendiri kan ada Facebook, Instagram, dan audience networknya. Nah, ini adalah turunan dari fitur-fitur kalau di Facebook ada beranda kayak gitu-gitu ya, marketplace segala macam. Kalau IG ada story, ada reels, ada explore segala macam. Nah, seperti itu. Nah, ini pengoptimalannya kita pakai yang prospek. Waktu penagihannya impresi. Maksudnya gimana sih kayak tadi kita spendingnya sehari 100.000. Itu tuh maksudnya jadi dalam sehari kan 24 jam ya. Berarti kurang lebih dalam 24 jam itu ya 100.000 bagi 24 jam. Jadi per jamnya tuh ya tinggal dihitung aja gitu waktu penagihannya. Jadi eh, tetap kan ya yang akan merespon atau berinteraksi dengan iklan yang udah kita buat adalah manusia. Jadi kalau Facebook itu tipenya eh, klik nggak ada yang ngeklik tetap ditagih gitu kayak taksi kalau dalam macet argonya kan tetap jalan ya kayak gitu. Cuman kalau Google Ads nah nggak kayak gitu jadi dia ada tagihan kalau diklik gitu. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke iklannya ya. Iklannya tadi halaman Facebooknya udah, akun Instagramnya juga udah. Nah, ini untuk materi iklannya ada dua pilihan, ada gambar atau video tunggal atau yang karusel. Karusel tuh yang bisa di slide gitu ya, digeser. Jadi beberapa foto gitu ya, 5 banyak pun bisa gitu. Nah, ini disesuaikan juga si materi gambar atau videonya. Kalau gambar tuh kalau nggak salah ukurannya 1080 kali 1080 pixel. Nah, videonya juga disesuaikan lah sama aturan di Facebooknya kalau nggak salah ada sih guidance-nya seperti itu. Nah, kemudian misalnya udah gitu ya kita masukin si materinya, kemudian kita langsung isi teks utama tuh maksudnya adalah caption. Nah, kalau dari suggestion Facebooknya cukup 125 karakter aja. Biasanya sih ini adalah penguat dari materi yang kita mau angkat. Jadi misalnya kalau promo rumah gitu ya, diskon sekian, dapat bonus apa segala macam, penguatnya adalah di caption dan juga call to actionnya. Jadi biasanya kalimat pertamanya tuh adalah untuk grab ya, menarik perhatian. Kemudian tengah-tengahnya adalah promonya apa, ketiganya adalah CTA atau call to actionnya. Nah, ini adalah judulnya. Nah, jadi bisa dilihat ya muncul di sini. Kita mau seperti apa nih? Saya promo diskon 30% apa gimana gitu. Nah, kemudian deskripsinya juga bisa kita isi. Nah, ini juga ada tombol CTA-nya ya macam-macam. Ada yang berlangganan, ada yang daftar sekarang, ada yang ambil promo, penawaran selengkapnya. Biasanya sih kalau saya selengkapnya aja. Nah, ini kalau properti emang harus punya website atau landing page sih. Nanti kita masukin di sini gitu si websitenya. Oke. Oh, kelupaan. Tadi kan ini prospek ya. Prospek. Jadi kita harus buat nih
Kayak misalnya nama formulirnya promo Ramadan. Jenis formulirnya kita ada dua pilihan, lebih banyak volume atau niat yang lebih tinggi. Jadi ini adalah pilihan ya, ngejar kuantitas atau kualitas gitu. Kalau lebih banyak volume jelas kuantitas. Kalau niat yang lebih tinggi adalah kualitas. Berarti yang volume adalah kuantitas. Gitu. Oke, di intronya ya nanti akan muncul, saya gunakan gambar iklan yang ada ya kayak gini gitu. Atau mau pakai materi gambar lain. Nah, ini judulnya adalah saya promo Ramadan 4.4 gitu ya. Kemudian keterangannya biasanya sih kayak kalimat menyambut Assalamualaikum, terima kasih sudah mm, eh, berpeluang untuk mendapatkan bla 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 gitu ya, misalnya promonya seperti apa. Kemudian di section pertanyaan, ini kita bisa buat pertanyaan khusus meskipun udah ada template-nya dari Facebooknya. Misalnya pertanyaannya eh, pilihan ganda. Berarti kita biasanya kalau properti gimana ya? Oh, oh, skema bayar apa yang Anda inginkan? Nah, kalian tinggal masukin aja misalnya KPR atau soft cash gitu ya, hard cash. Nah, nanti si konsumen bisa ketika ngeklik langsung nih milih. Jadi kita juga bisa ngefilter atau nge-treatment kalau yang KPR kayak gimana, hard cash kayak gimana meskipun eh, tidak tidak apa ya, misalnya tidak akurat juga ya, bisa aja orang ngasal gitu apa gimana itu tergantung balik lagi ke orangnya. Nah, ini kemudian masukkan pesan, silahkan isi jawaban di bawah dengan benar agar mendapatkan benefit yang maksimal gitu ya. Nah, ini juga bisa di drag and drop ya si urutannya. Nah, biasanya tentu kita butuh yang namanya nomor HP. Kemudian, ya di sini macam-macam ya. Kita bisa nge-grab dari gender, marital status, atau job title. Meskipun jangan terlalu detail karena nanti Facebook akan mengiranya kita memperjualbelikan data gitu ya. Nah, cuman kelemahannya ini tuh adalah ketika misalnya audiens tuh ngeklik, biasanya kan auto fill gitu ya. Nah, itu kadang-kadang nggak akurat nih sama realita yang sekarang gitu. Mungkin Facebooknya udah dibuat beberapa tahun yang lalu, terus beda sama yang sekarang. Jadinya kita harus ya kalau bisa diisi dengan benar gitu si form ini oleh si audiensnya gitu. Oke, karena ini tadi kita nge-grab data orang, kita harus masukin data policy ya. Jadi sebenarnya tinggal ini diklik, kemudian copy, di paste ke sini seperti itu. Nah, kemudian ini adalah kalimat apa ya? Section penutup. Nah, ini paling terima kasih atas waktunya. Nah, terus ini keterangannya misalnya sehat-sehat selalu gitu ya. Semoga tahun ini bisa punya rumah. Nah, kemudian misalnya ketika udah di diisi gitu ya, nanti juga di akhirnya akan ada tampilan untuk ini sih, melihat website kita. Makanya penting banget ya untuk suatu bisnis punya website itu.
Nah, langsung aja kita masukin eh si linknya tuh di tautannya gitu. Nah, ini paling info lengkap. Klik web di bawah. Klik web di sini. Nah, nanti langsung ngeklik kayak gitu. Ini tautannya saya namanya policy gitu ya. Nanti ini tinggal di copy paste aja dari tadi ya Facebook data policy-nya. Oke, ini juga situs webnya kita masukin gitu ya. Oke, ini peristiwa CRM-nya. Nah, ini tuh pixel ya. Nah, pixelnya ini penting kenapa? Karena kita pixel tuh kayak semacam machine learning atau artificial intelligence atau gimana lah ya supaya lebih ngoptimalin iklan kita nih. Jadi kalau misalnya kita lagi nyari sepatu apa gimana ya, si Facebook tuh akan langsung nyesuaiin sama yang apa kita cari. Dia tuh akan menganggap bahwa oh lu lagi nyari sepatu nih gua rekomendasi nih. Nah, kita dipapar tuh sama iklan-iklan sepatu. Begitu juga dengan produk kita rumah kayak gitu. Ini tinggal terbitkan. Ya, ini pasti nggak akan bisa karena tadi saya belum mengupload materi dan materi-materi lainnya. Nah, kalau udah nanti ini ditinjau dulu oleh si Facebook. Dia akan melihat materinya sudah sesuai belum. Terus ada indikasi pelanggaran guidance atau gimana. Nah, itu biasanya waktunya variatif ya. Ada yang sejam, ada yang setengah jam, ada yang bahkan 1 hari ditinjaunya oleh si Facebook. Nah, jadi setelah misalnya sudah aktif, kita nggak bisa serta-merta di loss gitu aja si iklannya. Kita tetap harus pantau, kita evaluasi ya. Misalnya KPI-nya satu prospek gua maksimal di 20.000 gitu. Misalnya ternyata aktualnya di 30.000 ya di stop ataupun di setup lagi kayak gitu. Jadi parameternya tergantung dari kita ya. Kalau misalnya sesuai ya bisa di scale up gitu. Misalnya ternyata aktualnya 15.000 itu bisa di scale up dan juga diperpanjang iklannya. Oke, mungkin segitu aja sharing dari gua tentang setup Facebook Ads khususnya untuk objektif prospek ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.